mengapa saya mengatakan membarakkan siswa nakal itu adalah ide Dajjal, ya? Bukan berarti Deddy Mulyadi saya tuduh Dajjal, ya, bukan, ya. Tapi yang saya maksud adalah idenya begitu, ya. Lagi-lagi kebijakan Kang Deddy ini mendapat kritikan dari berbagai pihak. Kemarin dari KPAI, dari Komisi 10 DPR. Dan kini kebijakan Kang Deddy mengirim siswa nakal ke barak militer mendapat kecaman dan kritikan dari seorang doktor yang notabene-nya hafiz Al-Quran, ya. Dan juga sebagai ketum ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Sumatera Utara, ya. Namanya Dr. Ahmad Anjay Al-Basuri. Dia menyebut bahwa kebijakan Kang Deddy Mulyadi memasukkan siswa ke barak itu sebagai idenya Dajjal. Dengan mengedepankan ayat Al-Quran surat Al-Alaq, dia menginterpretasikan mendidik anak di barak militer itu merupakan ide Dajjal, karena seharusnya, katanya, harusnya KDM itu membaca, menciptakan metodologi, bukan mengirim anak-anak nakal ke barak. Perlu saya tegaskan di sini bahwa Kang Deddy justru telah lebih dulu melaksanakan metode Iqra itu. Deddy Mulyadi selama kurang lebih 20 tahun membaca karakter Jawa Barat ini. Dan ketika dia sekarang mempunyai kewenangan, maka dilaksanakanlah metodologi-metodologi yang selama puluhan tahun dia telah membacanya. Salah satunya adalah mengantisipasi kenakalan remaja, terutama di kalangan anak sekolah. Maka dengan kebijakannya ini dikirimlah anak-anak yang nakal dan bandel ini ke barak militer. Dan di situ bukan untuk dilatih militer. Justru di situ ditanamkan bagaimana menghargai diri sendiri, bagaimana mencintai bangsa ini, bagaimana mencintai orang tua. Jadi sangat keliru sekali ini dokter ini mengatakan kalau idenya Kang Deddy Mulyadi ini merupakan ide Dajjal. Oke, kita simak selengkapnya ini pernyataan si dokter ini. Pertama sekali, kawan-kawan sekalian, pendidikan itu adalah cinta. Ya, pendidikan itu adalah kasih sayang. Nah, lalu kita bertanya, emang nanti di tentara mereka nggak dicintai, gitu ya? Emang mereka nanti di tentara nggak disayangi di barak, gitu? Sahabat, kawan-kawan sekalian yang mencintai pendidikan Indonesia, begini ya, bukankah pendidikan itu berasal dari firman Allah, yakni a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itulah mengapa selama ini saya selalu mengatakan Islam itu bukan agama pengemis, tapi agama itu Allah turunkan ke muka bumi ini menyentuh manusia tidak dengan cara meminta ataupun mengemis, sehingga orang-orang yang masuk Islam itu adalah karena keterpaksaan. Saya mengatakan Islam itu adalah agama intelektual. Karena itulah Allah tidak mau umat itu hanya ikut-ikutan. Beragama hanya sekedar identitas, beragama hanya sekedar untuk mendapatkan ini, mendapatkan itu. Tidak. Tapi agama itu adalah agama yang benar-benar mereka manusia itu mengatakan, ya saya butuh ini agama. Nah, ketika Allah katakan Iqra, ya, maka seluruh kita yang menerima ayat itu, Allah hendak mengatakan, hei kamu, telah kami fasilitasi akal. Akal adalah mahkota terhebat manusia. Ketika ada anak nakal, Allah memerintahkan kita untuk membaca. Wahbah Az-Zuhail mengatakan menciptakan. Menciptakan apa? Menciptakan metode, menciptakan strategi, menciptakan langkah. Ya, ini kalau ada siswa, ya ini siswa yang kita bicarakan, bukan anak dewasa ya. Siswa itu ya ini ada siswa TK, SD, SMP, SMA, stop. Kalau sudah mahasiswa, mereka sudah tidak siswa lagi, maka kita berhenti hanya untuk di SMA. Nah, ketika Allah katakan Iqra, maka Allah hendak meminta kita untuk menciptakan. Yakni jika anak kita nakal, siswa kita nakal, apakah solusinya adalah dengan cara memasukkan mereka ke barak? Yang kita tahu tentara itu mesti tegas ya.
tentara itu mesti ya keras gitu. Memang pendidikan tentara itu ya harus keras dan kita setuju itu gitu. Makanya kalau ada anak kita tentara lalu sampai di sana mereka dihajar, mereka dipukul, ya memang itu harus mereka jalani. Karena mengapa? Itu kan hanya dipukul oleh sesama mereka rakyat Indonesia, dan yang memukul mereka itu adalah orang-orang yang sudah merasakan pendidikan yang sama. Bagaimana ketika mereka di stop dengan preman? Nah, sekarang lagi juga booming ya, preman lagi banyak, sekarang lagi melonjak ya gitu. Ada yang membakar mobil polisi, ada yang melakukan ini, bahkan menteng senjata kesana kemari. Ini preman. Bagaimana jika preman yang memukul mereka, yang menangkap mereka? Tentara memang nggak boleh cengeng begitu, maka mereka harus dites fisiknya, dites jiwanya, harus harus keras begitu. Beda dengan pendidikan. Makanya ketika ada anak nakal, solusinya apa begitu ya? Maka solusi pertama sekali ketika anak nakal, kita mesti melakukan studi. Pertama sekali keluarganya mesti kita studi. Coba lihat keluarganya siapa. Ketika keluarga Ananda ini adalah memang orang yang broken ya, memang yang sering bertengkar, sering ribut di rumah antara suami istri, tidak klop, tidak cocok ya. Anak ini harus kita sentuh. Ya, harus kita sentuh. Apa yang disentuh? Ruhnya, jiwanya. Dengan cara apa? Cinta. Oleh sebab itulah manusia itu ketika Allah ciptakan, Allah tempelkan di jasad mereka satu elemen yang jika disentuh dengan cinta, maka siapapun manusianya akan tersentuh. Dia akan mau mengikuti. Nah, ini yang keliru ini. Dia mengatakan bahwa anak-anak nakal itu harus disentuh dengan cinta. Justru Kang Deddy bukan hanya menyentuh, Kang Deddy menanamkan rasa cinta tersebut. Ditanamkanlah rasa cinta kepada orang tua, seperti yang saya katakan tadi. Ditanamkanlah rasa cinta terhadap tanah air. Ditanamkanlah rasa cinta terhadap diri sendiri dengan mendisiplinkan diri setiap hari yang dilaksanakan di barak militer itu. Dan justru dengan dimasukkannya ke barak militer, anak-anak itu akan dilatih dengan ketegasan. Dan disitulah ditanamkan kedisiplinan yang murni. Bukankah Nabi sendiri mengajarkan kepada putrinya? Ketika berbicara masalah pendidikan, beliau sangat tegas sekali. Bahkan beliau pada suatu saat pernah berkata kepada putrinya yang tercinta itu, Siti Fatimah, "I'mali ya Fatimah, beramallah Fatimah, fa inni la ugni anki minallahi syai'a." Sesungguhnya aku ayahmu ini, walaupun sebagai utusan Allah, walaupun sebagai manusia termulia, walaupun sebagai makhluk termulia, tidak akan bisa menolong sedikit pun kepadamu apabila kamu tidak melaksanakan perintah Allah. Sekali lagi saya tegaskan bahwa Kang Deddy memasukkan anak nakal ke barak militer itu bukan untuk disiksa, bukan untuk dilatih secara militer, tapi justru Kang Deddy melaksanakan metodologi Iqra tadi. Kang Deddy sudah membaca karakter-karakter masyarakat di Jawa Barat ini. Kang Deddy sudah membaca karakter-karakter anak remaja yang nakal. Maka salah satu metodologinya adalah dengan melatih mereka di barak militer, dan disitulah akan tumbuh dan berkembang manusia-manusia yang militan. Nah, yuk kita dengar penjelasan dari KDM. Gagasan yang kami gulirkan, mulai larangan studi tour, larangan wisuda, perpisahan yang tidak boleh hura-hura mengambilkan biaya yang sangat mahal, diganti dengan perayaan yang sederhana dan berkesan. Kemudian yang sekarang nih, banyak anak-anak Jawa Barat ini tawuran tiap hari. Saya ini sudah berapa puluh menangani orang yang korban tawuran, mulai dibacok, ditusuk, babak belur, harus membiayai di rumah sakit, biayanya puluhan juta. Udah banyak banget deh. Untuk itu saya mengambil tindakan-tindakan yang memang semestinya dilakukan. Karena orang tuanya nggak sanggup. Ini ditangani di kepolisian, kemudian karena masih remaja banyak yang dikembalikan ke orang tuanya, tetapi orang tuanya nggak sanggup, udah taat. Dan karena nggak sanggup, ya kita tangani deh, karena negara harus bisa menangani. Pada akhirnya kami menyepakati untuk dibangun pola pendidikan kedisiplinan, meninggalkan berbagai perilaku buruk di komplek tentara. Diajarin apa sih? Diajarin tidur jam 8 malam, diajarin bangun jam 4 agar tidurnya 8 jam, mandi, kemudian sholat subuh, kamarnya harus rapi kayak tentara tuh. Terus kemudian setelah itu nyapu di halaman, setelah itu olahraga,
Dan sebelum olahraga sarapan dulu tentunya. Dan kemudian setelah itu masuk ke ruang pembelajaran. Dia belajar normal sebagaimana siswa yang lain. Setelah itu nanti belajar keterampilan sepak bola, voli, dan berbagai kegiatan olahraga lainnya. Terus kemudian belajar elektro, memahami pendidikan pertanian, peternakan, kelautan, kewirausahaan. Ini arah kebijakannya. Jadi nggak ada latihan perang. Kemudian setelah itu nanti akan terbentuk karakter disiplin dan rasa cinta pada orang tua, pada sesama, pada negara. Nah, tentunya seluruh kebijakan kan biasa. Ada yang pro dan ada yang kontra, dan itu bagian dari rasa sayang. Yang mendukung menyayangi saya, yang mengkritik juga menyayangi saya. Karena sahabat yang baik adalah sahabat yang selalu mengingatkan. Tetapi kita juga paham bahwa tawuran, kemudian perilaku buruk siswa, pemakai narkoba, minum-minuman keras, kemudian game online itu sudah sangat luar biasa. Motor-motoran sampai larut malam sudah luar biasa. Untuk itu kami mengajak pada semuanya, barangkali ingin membantu pemerintah Provinsi Jawa Barat menyelesaikan seluruh problem ini. Andai kata di antara bapak dan ibu ada yang punya kemampuan memahami pendidikan anak, menyelesaikan problem anak remaja yang nakal, dengan tangan terbuka kami menunggu ulurannya untuk mengambil anak-anak Jawa Barat yang bermasalah ini, bapak dan ibu mendidiknya di lingkungan rumahnya atau lingkungan pendidikannya.